Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Fauzan dengan NIM 2314220. Saya dari kelas PBS 3A. Tujuan pembuatan video pada kali ini untuk menyelesaikan kuis 1 dari mata kuliah Hukum Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan perusahaan yang berbadan hukum dengan yang tidak berbadan hukum. Yang pertama, itu dilihat dari segi harta kekayaan. Perusahaan yang berbadan hukum itu jelas adanya pemisahan harta antara harta kekayaan milik pribadi dengan harta kekayaan milik perusahaan. Sedangkan perusahaan yang tidak berbadan hukum itu tidak adanya pemisahan harta antara harta kekayaan milik pribadi dengan harta kekayaan milik perusahaan. Yang kedua, dilihat dari subjek hukumnya. Subjek hukum perusahaan yang berbadan hukum itu adalah perusahaan itu sendiri karena telah menjadi suatu badan hukum. Sedangkan perusahaan yang tidak berbadan hukum, subjek hukumnya adalah orang-orang pengurus ataupun anggota yang ada pada perusahaan tersebut. Contohnya adalah perusahaan perseorangan. Yang ketiga, dilihat dari contoh perusahaannya. Contoh yang pertama, perusahaan yang berbadan hukum itu ada perusahaan terbatas ataupun PT, ada yayasan, ada koperasi, ada BUMN, ada BUMD, dan perusahaan umum lainnya. Sedangkan perusahaan yang tidak berbadan hukum itu ada persekutuan perdata, ada firma, ada persekutuan komandir ataupun CV. Yang keempat, dilihat dari segi tuntutan. Perusahaan yang pertama, perusahaan berbadan hukum. Apabila ada permasalahan hukum pada perusahaan tersebut, maka perusahaan tidak dapat menuntut pada masing-masing orang yang ada pada perusahaan tersebut. Sedangkan perusahaan yang tidak berbadan hukum, apabila ada permasalahan hukum pada perusahaan tersebut, maka dapat menuntut masing-masing orang yang ada pada perusahaan tersebut. Yang terakhir, yang kelima, itu dari segi pendirian. Perusahaan yang berbadan hukum itu harus jelas pendiriannya dan harus ada pengesahan dengan adanya akta pendirian dan juga dengan adanya anggaran dasar. Kemudian, perusahaan yang tidak berbadan hukum itu tidak selalu harus hanya pendirian saja. Akan tetapi contohnya seperti firma, dia hanya ada akta notaris yang didaftarkan kepada pengadilan negeri. Selanjutnya saya akan membacakan ayat tentang bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina yasluna kitaballaha wa aqamas salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itulah mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Quran Surat Fatir ayat 29. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.